Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan belajar bersama pengembangan instrumen. Bentuknya itu tes. Nah, kemarin kita sudah bahas instrumen itu ada dua bentuk. Satu tes, kemudian yang kedua adalah non tes. Nah, kita akan membahas yang tes. Tujuan pembelajaran mampu mengetahui langkah-langkah pengembangan instrumen yang bentuknya tes. Kemudian mampu mengembangkan instrumen dalam bentuk tes. Jadi Anda diharapkan mampu mengembangkan bentuk instrumen tes. Sumbernya Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, miliknya Saifuddin Azwar. Kemudian yang kedua, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non-Tes, Jumari Mardafi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, bukunya Suharsi Marikunto. Instrumen dalam bentuk tes. Nah, instrumen ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu. Ya, jadi alat ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu. Contohnya mengukur IQ dengan apa? Dengan tes IQ. Mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, dengan tes apa? Tes TOEFL dan IELTS. Mengukur potensi akademik dengan tes potensi akademik, dan contohnya masih banyak lagi. Nanti saya akan mencoba memfokuskan pada tes yang dilakukan di sekolahan. Nah, tentunya tes itu adalah tes hasil belajar. Ya. Karena saya tidak punya pengalaman sama sekali. Misalkan tes potensi akademik, di situ ada logika verbal, ada numerik, kemudian ada spasial. Nah, kalau yang ini bukan bidang saya ya. Jadi nanti saya akan mencoba mencontohkannya adalah pada tes hasil belajar. Nah, langkah-langkah menyusun instrumen tes. Nah, satu, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi itu seperti apa? Nanti saya jelaskan. Bentuknya itu berupa matrik. Kemudian penulisan soal. Jadi kisi-kisi telah dibuat, kemudian menulis soal. Kemudian telaah soal. Telaah soal itu nanti paling tidak ada 3: materi, konsep, kemudian dan bahasa. Kemudian perakitan. Perakitan itu apa bedanya penulisan soal dan perakitan? Kalau penulisan soal itu misalkan kita sudah membuat 40, kemudian ditelaah. Nah, setelah ditelaah itu ternyata yang sesuai itu hanya 35. Maka kalau misalkan kita sudah menentukan 40 soalnya, maka kita tambahkan 5, kemudian dirakit. Urutannya diperhatikan. Kemudian uji coba. Setelah dirakit, diuji coba ke siapa ya? Ke siswa ya. Uji cobanya itu ke siswa. Kalau pengalaman misalkan ujian nasional itu, jadi ujian nasional itu ya langkah-langkahnya seperti ini. Kalau dulu ujian nasional, kalau sekarang namanya asesmen ya. Jadi ketika membuat instrumen tesnya ya langkahnya seperti ini. Nah, diuji cobakan ke siapa? Kalau pas ujian nasional yang lalu itu biasanya diujikan oleh mahasiswa di semester 1 biasanya. Kemudian dianalisis. Nanti di sini dianalisis itu nanti kita akan dianalisis secara statistika ya. Jadi logika yang dipakai baik itu validitas maupun reliabilitas itu adalah logika korelasional. Jadi menggunakan alat-alat statistik korelasional. Misalkan validitas nanti menggunakan validitas item ya, misalkan korelasi serial atau produk umum atau yang lain. Kemudian penulisan kisi-kisi dibuat matrik. Jadi lainnya terdapat informasi soal, tujuan, materi itu subkomponen. Ya, kalau misalkan di misalkan soal fisika misalkan ya,
itu bentuknya materi. Nah, di matrik itu ada materinya. Tapi kalau misalkan tesnya agil ya subkomponen ya, misalkan komponen apa, misalkan hitungan misalkan, atau verbal. Kemudian indikator soal, nah, kemudian tingkat kemampuan. Nah, saya akan tujuan dibuat kisi-kisi sama dengan membuat blueprint. Jadi kisi-kisi ini dibuat agar ketika Anda membuat tes itu semua bisa, soal itu soal itu bisa mewakili semua materi yang diberikan. Kalau tidak dibuat blueprint, nah dikhawatirkan nanti ada yang lupa. Padahal submateri ini penting untuk ditanyakan, tapi kok tidak ditanyakan. Kalau misalkan di lapangan itu jarang sekali ketika membuat soal itu, jarang sekali membuat kisi-kisi. Biasanya dibuat soalnya dulu baru dibuat kisi-kisinya. Hal itu menurut saya kurang tidak betul ya, karena harus dibuat kisi-kisi sebagai blueprint baru kita buat soalnya, agar semua soal dibuat mencakup semua materi subkomponen yang tadi. Nah, ini contohnya, ini informasi soalnya. Kemudian kompetensi yang diuji, peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang pengetahuan. Dan itu materinya pengukuran dan kinematika. Materinya pengukuran. Nah, ini bukan bukan acuan baku ya. Jadi bisa dengan bentuk lain, tapi paling tidak ada ini informasi soal kompetensi yang diuji, materi, kemudian level kognitif. Level kognitif ini ada 3 ya, L1, L2 dan L3. Level 1, level 2. Level 1 itu pengetahuan, level 2 aplikasi, level 3 adalah penalaran. Nah, sebenarnya ini adopsi dari taksonominya miliknya Bloom. Miliknya Bloom yang revisi. L3 itu seringkali disebut juga higher order thinking. Kalau L2 itu ya middle order thinking, mods. Kemudian kalau L1 itu low order thinking. Contoh ini yang perlu ada pahami, indikator soal. Indikator soal itu sudah eksplisit ya. Artinya ketika Anda membuat indikator, Anda sudah mempunyai bayangan soalnya itu mau seperti apa. Nah, saya kasih contoh nomor 2, disajikan grafik vektor. Jadi disajikan grafiknya. Kemudian peserta didik mampu menghitung besarnya perpindahan. Nanti yang ditanyakan adalah besarnya perpindahan. Ya. Jadi harus eksplisit. Tujuannya apa indikator soal ini? Jadi kalau misalkan kita sudah buat kisi-kisi, diberikan misalkan penulis soalnya, saya penulis 1, kemudian ada orang lain penulis 2. Kalau sudah dibuat indikator, nanti soalnya akan yang diukur itu sama. Ya. Makanya indikator soal itu harus eksplisit. Kemudian bentuk soal jadi pilihan ganda ataupun uraian. Ya. Pilihan ganda adalah tes objektif, kalau uraian itu yang subjektif. Nah, gitu ya. Penulisan soal dibagi menjadi 2 jenis. Ya, ada tes objektif, kemudian ada tes subjektif. Objektif itu apa contohnya? Pilihan ganda. Ya. Kemudian benar salah, benar salah. Kemudian isian singkat. Nah, di ujian mulai 2 tahun yang lalu ya, ujian nasional assessment untuk matematika itu kan ada isian singkatnya. Kemudian menjodohkan. Kalau tes subjektif itu ada uraian. Tadi yang saya sampaikan kenapa ini tes objektif. Tes objektif itu kalau dikoreksi siapapun itu akan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Bahkan kalau sekarang itu kan tidak perlu dikoreksi manual ya. Ini bisa dikoreksi oleh sistem komputer.
akan menghasilkan nilai yang sama. Akan tetapi tes subjektif itu kalau pengkoreksi satu dengan pengkoreksi dua mengoreksi secara bersama, nanti akan hasilnya berbeda. Maka ini disebut dengan tes subjektif ya. Itu alasannya kenapa dinamakan tes subjektif. Ada kelebihan dan kekurangannya. Tes subjektif itu tidak bisa menjangkau misalkan gini, proses pemahaman siswa. Tapi kalau tes subjektif itu bisa menjangkau ke situ ya. Jadi siswa itu paham nggak atau dengan langkah cara mengerjakannya itu. Tapi kalau tes subjektif itu kan hanya nyilang gitu kan, dia paham tidaknya itu kan hanya dilihat dia itu salah benarnya. Tapi kalau tes subjektif itu bisa melihat dia itu secara proses itu sampai mana atau pemahamannya terhadap itu. Misalkan baru separuh yang lain itu dia tidak paham. Tapi kalau tes pilihan ganda itu tidak bisa seperti itu. Kalau tes objektif itu kelebihannya mengoreksinya mudah ya. Tapi buat soalnya itu yang lama tes objektif itu. Karena harus memikirkan opsi jawabannya itu ada kaidahnya, harus kemudian dan lain sebagainya, harus nanti kalau diurutkan besar ke kecil, kalau misalkan jawabannya itu angka itu nanti diurutkan. Kemudian telah soal itu paling tidak untuk menelaah soal itu berkaitan dengan materi, konstruksi dan bahasa. Untuk pilihan ganda, untuk materi yang ditelaah apa saja, soal harus sesuai dengan indikator. Jadi soal itu sesuai indikator atau tidak? Indikator soal ya, yang tadi kita sampaikan, yang sifatnya eksplisit tadi. Kemudian pilihan jawaban harus homogen. Jadi kalau misalkan Anda membuat pilihan A, B, C, D sampai E misalkan, itu harus homogen. Homogen itu maksudnya apa ya? Misalkan Anda membuat soal dalam bentuk soal bahasa Indonesia ini, pilih A itu harus homogen, berkaitan dengan arti pemahamannya. Tidak boleh salah satu itu panjang sekali berbaris-baris, yang lain itu hanya satu baris, seperti itu ya. Kemudian setiap soal harus punya satu jawaban ya, tentu ya. Jadi soalnya harus satu jawaban. Kemudian setelah soal pilihan ganda berkaitan dengan konstruksi, di situ ada 9 yang harus ditelaah. Satu, pokok soal harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Ini berkaitan dengan isi soalnya ya, konstruksi itu. Rumusan pokok soal dan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi soalnya itu tidak mengarahkan ke jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda, tidak boleh mengandung negatif ganda, maksudnya di dalamnya misalkan ada tidak, bukan, dalam satu soal itu nggak boleh. Kalau negatif ganda itu kan sama dengan iya ya. Tidak, bukan berarti iya kan? Itu tidak boleh. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama ya. Jawaban tidak semua jawaban benar, nggak boleh ini ya. Misalkan di semua jawaban benar, semua jawaban salah, itu nggak boleh. Harus ada jawabannya semua. Kemudian tidak sembarangan ketika membuat jawaban di pilihan ganda, harus memikirkan pengecoh dan lain sebagainya. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun runtut yang tadi saya sampaikan, harus berurutan. Kalau angka boleh dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Gambar grafik tabel diagram yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi. Jadi ketika Anda membuat gambar itu harus ada fungsinya. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Jadi soal itu tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya atau bahkan soal sebelumnya, kecuali kalau bahasa Inggris itu ya, biasanya diberikan teks di nomor berapa, kemudian merujuk ke sana.
tapi diusahakan soal itu berdiri sendiri ya, jadi tidak terkait dengan soal yang lain. Berkaitan dengan bahasa, karena tidak ada 4 ini, setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Berlaku setempat itu contohnya misalkan ada tahu marga ya, marga. Kalau di Jawa itu misalkan ketika lebaran itu kumpulan bani siapa misalkan. Nah, kalau misalkan Anda membuat soal pasti ada kata bani. Sebenarnya bani itu kan marga itu kan, itu tidak bisa karena nanti tidak bisa diberlakukan di daerah lain, hanya bisa di daerah Jawa saja. Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian setiap pilihan jawaban tidak mengulang atau frase. Saya kasih contoh, misalkan ini soal SD kelas 1 misalkan diberikan warna ya, bola ini titik-titik, nah, jawabannya berwarna hijau, berwarna biru, berwarna jingga misalkan. Nah, sebaiknya misalkan ada gambar bola berwarna kuning, nah, bola ini berwarna titik-titik hijau, jingga. Jadi di jawaban itu tidak diulang-ulang, berwarna hijau, berwarna jingga, berwarna biru. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini maksud nomor 4 ini. Kemudian untuk soal uraian atau soal tes subjektif, nah, soal harus sesuai indikator. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan ruang lingkup harus jelas. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelasnya. Siapa yang bisa memahami ini? Tentunya guru ya. Jadi dia mengukur sesuai jenjangnya, itu ya yang bisa mengukur itu adalah guru yang mengajar. Kemudian konstruksinya, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah ya. Buatlah petunjuk yang jelas, harus ada petunjuknya di atas. Buatlah pedoman perskoran. Jadi gitu, agar penilaian agar nanti terarah ketika menilai harus ada kriteria perskoran ya. Jadi misalkan menjawab bagian A sampai B diberi berapa nilainya, diberi berapa skornya. Misalkan dari B ke C, misalkan berapa skornya. Jadi ketika uraian itu kan mesti ada langkah-langkahnya ya. Tentunya kalau Anda diminta untuk misalkan di bahasa Indonesia, misalkan Anda diminta untuk mengarang bebas, dan tentunya punya kaidah penskorannya. Misalkan nilai 1 itu seperti apa, 2 itu seperti apa. Hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar grafik atau sejenis harus disajikan dengan jelas dan berfungsi, sama seperti ini. Kemudian dari bahasa, setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Contoh yang tadi, setiap soal menggunakan bahasa yang komunikasi, ya artinya bisa dipahami seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan pengembangan instrumen dalam bentuk tes. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.